Wow, masuk ke Q2 tahun 2023, ternyata dunia kamera langsung terguncang dengan banyak produk baru yang bisa merubah industri konten kreatif dengan cukup signifikan. Ikutin informasi di Sater News ini biar kalian nggak ketinggalan. Episode Sater News kali ini disupport oleh toko kamera Fokus Nusantara. Sebelum masuk ke informasi di Sater News-nya, pertama gue mau kabarin dulu kalau kita baru balik dari Jogja. Kemarin itu kita bermain di Gumuk Pasir, puasa-puasa buat episode Creature yang ketiga. Seru banget, kita dapat pengalaman yang unik dan seru-seruan di pasir dengan mobil Navara dan motor listriknya Suron. Gue berharap bisa tayang dalam waktu dekat, tapi yang penting buat yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe dulu biar nggak ketinggalan. Karena cukup seru walaupun kita di Creature yang itu cuma ke satu spot doang. Nah, buat informasi pertama sendiri, ini pastinya yang paling panas adalah dari Sony yang benar-benar meluncurkan kamera ZV-E1. Kamera yang ditujukan untuk para vlogger tapi dengan spesifikasi dapur pacu yang luar biasa. Gue mau tekenin juga kalau ini lagi-lagi contoh bahwa rumor kamera itu sekarang udah lebih dari 90% akurat menurut gue. Karena di kamera ini sendiri sebelum launching akurasinya tuh gila banget. Mungkin bisa gue bilang kayak 98% sampai ke beberapa detail kecil tuh sangat akurat. Sesuai dengan rumornya, kamera ini membawa dapur pacu layaknya Sony A7S Mark III dan juga FX3 dengan harga yang lebih murah dan anehnya di beberapa aspek fiturnya lebih banyak dari kamera flagshipnya yang gue sebutin tadi. Emang fitur yang gue demen kayak 4K 120p itu belum rilis, katanya bakal ada di firmware update mendatang, jadi nyusul, tapi kalau dari hardware udah mumpuni. Tapi tanpa itu pun kamera ini udah punya value yang menurut gue luar biasa menarik. Harganya itu 2.200 US dollar atau kalau dirupiahin, kalau kita konversi aja, dan kalau brand Sony biasanya harganya memang tidak jauh dari konversi, bahkan bisa lebih murah di Indonesia. Itu kalau dikonversiin aja dia harganya sekitar 33 juta rupiah. Yang berarti lebih murah dari Sony A7 IV gua yang MSRP-nya sekarang masih di 2.500 US dollar. Di sini dia udah bawa AI processing unit buat autofokusnya, bisa pasang custom LUTs dan segudang fitur baru yang luar biasa. Oke, gue nggak mau bahas terlalu dalam soal kamera ini di Sater News. Sebenarnya banyak banget hal yang pengen gue angkat dari kamera ini. Mungkin nanti kita buatin aja di video khususnya, video yang terpisah khusus buat si ZV-E1 ini. Tapi yang jelas harus masuk ke dalam radar kalian karena kamera ini membawa inovasi dan gebrakan yang menurut gue cukup luar biasa. Selanjutnya ini nggak kalah menarik, justru menurut gue bener-bener unik dengan cara yang berbeda karena Godox itu meluncurkan seri lighting tube untuk penggunaan underwater. Ini bener-bener absurd banget dimana lighting tube RGB yang emang populer banget, hampir semua brand sekarang banyak yang bikin, itu sekarang udah ada versi yang bisa dipakai di bawah air. Menurut gue walaupun kedengeran aneh dan random, tapi ini pasti jadi gebrakan juga buat industri kreatif, terutama untuk konsep fotografi yang underwater, yang sekarang udah makin fleksibel juga dalam permainan cahaya dan warna di dalam fotonya. Bener-bener gear yang menurut gue unik banget dan gue cukup tertarik juga buat coba kalau dapat kesempatan. Selanjutnya ada Insta360 yang juga meluncurkan produk baru di tanggal 29 kemarin. Jadi barengan sama si Sony ZV-E1. Tapi cukup unik karena mereka meluncurkan sebuah gimbal smartphone bernama Insta360 Flow. Brand ini sebenarnya fokusnya itu pada action cam sebelum-sebelumnya gitu ya, dan kamera 360. Tiba-tiba aja mereka join buat bikin gimbal HP. Tapi emang Flow ini bukan gimbal HP biasa karena di sini mereka menawarkan banyak inovasi yang menarik karena harus bersaing juga, apalagi menjaga nama mereka Insta360 yang memang udah cukup gede juga. Kayak mekanisme lipatnya yang bisa membuat gimbalnya bener-bener ringkas, auto nyala kalau lipetan si gimbalnya itu kalian buka, dan bahkan membawa built-in mini tripod yang bisa diumpetin di dalam gimbalnya. Jadi kalian nggak perlu bawa-bawa mini tripod yang terpisah dan kadang bikin repot gitu kan. Di sini udah built-in, bisa tinggal keluarin dan kalau lagi nggak dipakai juga bisa disimpan ke dalam gitu. Nggak kelihatan kayak pakai tripod mini juga. Bener-bener menarik banget buat sebuah gimbal HP. Walaupun gua sebenarnya kayak masih agak
bingung ya, ambigu gitu. Gimbal HP sendiri apa pasarnya masih segede itu? Soalnya kalau kita ngeliat perkembangan smartphone pun itu pada lomba-lomba menyempurnakan stabilisasi kamera bawaannya juga. Jadi ya apakah pasar gimbal HP masih sekuat itu? Taruh juga pendapat kalian di bawah. Lalu kabar berikutnya, ini ada kabar yang cukup menggembirakan dari brand kesayangan gua, yaitu adalah Viltrox. Yang rumornya itu mereka akan menghadirkan lensa 16mm f1.8 buat full frame, yang berarti itu wide banget harusnya 16mm buat full frame, dan 75mm f1.2 yang bakal dihadirkan juga buat Nikon Z mount dan juga Sony E mount. Akhirnya lensa yang punya value luar biasa menurut gua yang udah gua coba terus-terusan di episode Creature bakal tersedia juga buat selain pengguna Fujifilm. Dan gue yakin ini adalah langkah yang tepat karena ya pengguna Nikon Z juga mulai berkembang dan pengguna Sony udah nggak usah ditanya. Terakhir, ini ada Canon yang akhirnya secara resmi mendapatkan sertifikasi Netflix Approved untuk kamera mirrorless Canon R5C. Yang berarti kameranya ini udah memenuhi standar bahkan untuk produksi film atau series Netflix original. Walaupun gua nggak lihat banyak yang pakai R5C ya di Indonesia, tapi pastinya ini achievement yang baik buat Canon karena di ranah kamera mirrorless hybrid yang udah megang Netflix Approved ini cuma berdua aja, yaitu R5C dengan Lumix S1H. Jadi gue yakin ini pastinya jadi semacam statement juga untuk brand mereka sendiri. Oke, paling segitu aja sih beberapa informasi yang bisa gue sampaikan di Shutter News kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberi wawasan tambahan atau update terbaru seputar dunia perkameraan. Kalau ada koreksi, saran, atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin menarik buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera Adaska, dan jangan lupa berkarya.